moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di room ini dalam rangka apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan arahan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin titipkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini ada upaya untuk gotong royong, ada upaya untuk kebersamaan melakukan dalam waktu dekat. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan gaunnya sekolah kita keluar itu sudah sampai di tingkat provinsi. Jadi kita sama-sama sudah membaca di WA info penting bahwa sekolah kita sudah dikenal oleh Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan apa yang selama ini kita lakukan, inovasi yang selama ini kita buat. Tentunya Bapak dan Ibu, ini akan nanti menggaung secara nasional kalau kita akan berupaya memaksimalkan inovasi ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada kita semua untuk secepatnya membenahi inovasi yang kita buat, terutama aplikasi yang sedang ada di room kita itu. Terutama yang aplikasi Asikolapi, penanganan siswa Bapak dan Ibu, ini mohon segera ditindaklanjuti, terutama yang terkait dengan anak-anak kita yang bermasalah di BDR. Saya yakin dan percaya tidak ada lagi alasan Bapak dan Ibu untuk tidak melakukan penanganan, terutama Bapak dan Ibu guru mata pelajaran. Karena kemarin itu alasannya mungkin karena ketidaktahuan nomor HP siswa, mungkin karena ketidaktahuan nomor HP orang tua siswa. Saya melihat sejak kemarin itu sudah di-upload masuk di WA info penting nomor HP dari siswa masing-masing oleh wali kelas. Oleh karena itu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali kelas yang telah ikut serta menyampaikan nomor HP dari anak perwaliannya kepada guru mata pelajaran. Jadi mohon ini segera tindak lanjuti Bapak dan Ibu. Mulai dari minggu pertama kemarin ada siswa yang tidak masuk misalnya, maka itu segera dimasukkan di aplikasi Asikolapi. Karena bukan tidak mungkin Bapak dan Ibu ketika nanti sudah sampai diketahui oleh Pak Kadis tentang aplikasi kita ini, besar kemungkinan beliau akan hadir di sekolah kita untuk menyaksikan langsung aplikasi ini. Terutama juga kepada staf pegawai, tenaga kependidikan, mohon secepatnya Bapak dan Ibu mempelajari betul aplikasi Siklas. Karena ini adalah pengolahan administrasi secara online dan itulah harapan dari Bapak Gubernur. Kalau itu jadi kita lakukan Bapak dan Ibu, insya Allah sekolah kita itu akan gaungnya lebih besar lagi di tahun-tahun yang akan datang. Karena itu yang kita harapkan untuk membentuk sekolah penggerak Bapak dan Ibu. Jadi ketika gaung aplikasi ini sampai ke tingkat nasional, maka saya yakin dan percaya sekolah kita akan dituju sebagai pilot proyek dari sekolah penggerak itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan inovasi-inovasi yang ada itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin membagi sebuah pengalaman Bapak dan Ibu terkait dengan
hasil tes PISA oleh OECD, di mana setiap tahun itu program of International Student Assessment itu Indonesia selalu mengikuti tes PISA ini. Dan sayang sekali kalau kita melihat hasil dari tes PISA setiap tahun, Bapak dan Ibu, miris sekali hati kita melihat dari kondisi pendidikan di Indonesia sangat rendah. Dari 79 negara yang ikut di tahun 2019, kita urutan 77. Jadi itu sangat miris sekali Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, negara yang paling bagus kondisi pendidikannya adalah Finlandia. Maka kita coba untuk berbagi tentang strategi pembelajaran di Finlandia dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 33 strategi pembelajaran yang sudah diteliti oleh ahli dari Amerika di Finlandia. Namun pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya hanya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu ada sekitar 6 strategi pembelajaran yang mungkin sangat cocok dengan kondisi real sekolah kita, Bapak dan Ibu. Dan hari ini saya akan coba memberikan 2 dan nanti pertemuan virtual berikut kita akan lanjutkan lagi. Yang pertama Bapak dan Ibu yang saya hormati adalah strategi pembelajaran di Finlandia itu biasa disebut oleh ahli adalah strategi kesejahteraan atau kebebasan berekspresi Bapak dan Ibu. Kenapa ahli mengatakan strategi kesejahteraan? Karena di Finlandia itu proses pembelajarannya tidak terlalu banyak memakan waktu, hanya kurang lebih 6 jam, selebihnya itu dipakai untuk berekspresi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana strategi ini? Kalau di benak kita mengatakan strategi kesejahteraan, berarti fokus kita adalah bagaimana meningkatkan income per kapita kita. Padahal itu tidak seperti itu yang kita pikirkan Bapak dan Ibu. Yang kita pikirkan di sini, strategi seperti ini adalah bagaimana peningkatan berekspresi oleh peserta didik dan guru, Bapak dan Ibu. Kenapa sampai peningkatan berekspresi oleh guru dan peserta didik? Karena ada ruang yang diberikan untuk kebebasan peserta didik. Berdasarkan ahli Bapak dan Ibu, ceramah atau penyampaian informasi yang paling bagus itu hanya maksimal 15 menit. Kalau lewat dari itu maka pasti anak-anak jenuh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu tenaga pendidik UPT SMA Negeri 4 Wajo mulai sekarang rubah paradigma Bapak dan Ibu, jangan terlalu banyak ceramah. Cukup penyampaian informasi penting, selesai itu 45 menit, berdasarkan penelitian juga, itu waktu kondisi anak-anak fokus berkonsentrasi. Lewat dari 45 menit, maka konsentrasi itu akan buyar lagi. Maka dari itu Bapak dan Ibu harus dimaksimalkan waktu yang 45 menit ini untuk anak-anak kita itu bisa berekspresi. Kemudian di Finlandia sesudah dia belajar kurang lebih 45 menit, maka diselingi lagi dengan permainan. Bermain lagi. Sehingga ada nuansa kebahagiaan pada diri anak. Ada nuansa kebersamaan antara temannya, antara guru pada diri anak. Beda dengan kita di Indonesia. Mulai masuk jam 7.30 sampai jam 2 itu, waktu istirahatnya sedikit. Terus menerus diisi, Bapak dan Ibu.
konsep dari pembelajaran yang ada di Finlandia itu, Bapak dan Ibu, ibaratnya kita itu guru adalah membawa air, kemudian siswa itu membawa gelas. Kalau kita di Indonesia, guru yang menuangkan air itu ke gelas. Tapi kalau di Finlandia, siswa itu sendiri yang menuangkan air ke gelas itu. Berapa air yang mau dituangkan itu tergantung dari kemampuan dia. Kita cuma menyiapkan airnya. Siswa yang menuangkannya ke dalam gelas itu. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Kita sebagai guru, sebagai fasilitator, tinggal bagaimana anak-anak itu berkolaborasi untuk mengisi otaknya itu sesuai dengan apa yang kita siapkan. Kita tidak boleh memaksa. Ini terkait dengan merdeka belajar, Bapak dan Ibu. Merdeka belajar itu guru dan siswa itu harus merdeka. Tidak boleh lagi ada skak-skak antara guru dengan siswa, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berikan contoh misalnya di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ingin cepat berekspresi, dalam bahasa Indonesia misalnya kita ingin mengajarkan tentang bagaimana anak-anak memahami atau menggunakan kata kerja, bagaimana memahami anak-anak menggunakan kata konjungsi, dan lain sebagainya. Maka guru tinggal menyiapkan saja wadahnya. Tinggal menyiapkan kolom-kolom bagaimana kolom kata kerja, kolom kata sifat, kolom dan seterusnya. Kemudian guru menyampaikan, memberikan teks. Sesudah itu, guru menyuruh untuk membaca teks dan mencari kata yang diinginkan itu baru ditulis di kolom-kolom itu. Sehingga, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita di dalam tatap muka, mungkin misalnya kolom-kolom itu ditempel di dinding sehingga ada nuansa kelas bergerak. Jadi anak-anak semua pada bergerak, tinggalkan tempatnya untuk menulis kolom yang sudah ditemukan pada teks itu. Kemudian sesudah itu baru dicoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman di prosentase, disuruh untuk menilai bagaimana nilai dari temannya yang satu untuk mendapatkan itu apa benar atau tidak, maka dia sendiri yang menemukan, Bapak dan Ibu. Itu adalah strategi kebebasan berekspresi. Itu yang dilakukan di Finlandia. Mudah-mudahan ini kita bisa terapkan di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Kemudian strategi yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah strategi rasa memiliki. Ada namanya strategi rasa memiliki. Bagaimana strategi rasa memiliki kalau kita melakukan pembelajaran? Tentunya guru itu harus mengenal setiap siswa. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah mengenal siswa kita. Alangkah mirisnya kalau ada di antara Bapak dan Ibu sudah tamat siswa itu, Bapak dan Ibu tidak kenal orangnya. Tidak kenal siswanya. Miris, yang paling miris lagi kalau siswa tidak kenal kita sebagai guru. Dia tidak kenal nama kita. Yang dikenal adalah ciri-ciri dari gurunya. Jadi ini yang paling miris sekali. Jadi kalau kita memiliki strategi rasa memiliki, berarti guru itu mengenal setiap siswa. Sebenarnya di SMA Negeri 4 Wajo sudah melakukan itu. Saya terkesan pada saat ada ujian. Bapak dan Ibu menyuruh siswa berbaris. Kemudian pada saat mau masuk harus berjabat tangan dan memperkenalkan diri. Nama saya si A. Begitu seterusnya, sehingga lambat laun kita mengenal siswa. Dengan mengenal siswa, maka tentunya Bapak dan Ibu bisa mengenal karakter dan keinginannya. Kalau kita tidak mengenal siswa, yakin dan percaya Bapak dan Ibu mengajar begitu saja, mau terima atau tidak, yang jelas sudah menggugurkan kewajiban selesai.
Tapi kalau kita mengenal siswa, kita sudah tahu karakternya, kita sudah paham bahwa si A belum memahami, si A belum mengerti apa yang disampaikan, maka tentunya kita bisa datang untuk mendekati dia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasa memiliki itu juga guru harus meninggalkan metode lama. Bagaimana metode lama itu? Tentunya seringkali guru itu senang kalau ruangan kelas itu sepi. Kalau dia masuk di kelas, sangat senang kalau siswa itu berlipat tangan, sepi, tidak ada yang menyahut. Itu kesenangan. Sekarang diubah, bukan itu lagi yang terjadi. Di Finlandia, rasa memiliki itu guru itu senang kalau ramai. Begitu dia masuk, dia senang kalau langsung ada pertanyaan. Bu, bagaimana pembelajaran seperti ini? Bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan siswa itu harus diakomodir, Bapak dan Ibu. Kemudian, metode rasa memiliki juga guru itu harus menghapus perisakan. Biasa dia disebut dengan bully. Nah, di sekolah kita seringkali ada bully. Bagaimana menghapus bully ini di sekolah kita? Tentunya harus ada fakta integritas ketika anak itu masuk. Dibuatkan fakta integritas bersama orang tuanya bahwa Ananda itu tidak boleh melakukan perisakan atau bully kepada temannya. Sehingga ada rasa memiliki teman itu. Karena tidak ada lagi perasaan untuk saling bertengkar dan lain sebagainya. Kemudian rasa memiliki juga Bapak dan Ibu, guru itu harus senantiasa mengecek bagaimana anak-anak itu kesiapannya di dalam pembelajaran. Nah, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu di UPT SMA Negeri 4 Wajo, barangkali setiap kita memulai BDR, maka informasi yang kita sampaikan terlebih dahulu adalah bagaimana kesiapan anak-anak kita mengikuti BDR. Singkat sekali, bagaimana Ananda pada pagi hari ini sudah sehat? Sehat. Ada yang sakit? Oh, tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kesiapannya untuk mengikuti BDR? Apakah sudah masuk di aplikasi? Oh, ada, Bu. Oh, saya belum, Bu. Nah, jadi itu yang harus pertama dilakukan oleh guru. Jangan begitu masuk di aplikasi BDR langsung kirim tugas. Baru disampaikan, tugas harus selesai pukul sekian. Tidak boleh terlambat. Berarti kita tidak bisa mencontoh strategi pembelajaran dari Finlandia. Di mana Finlandia ini, Bapak dan Ibu, adalah negara yang selalu nomor 1 kondisi pendidikannya. Jadi ini yang saya harapkan kepada kita semua. Mari kita coba mengadopsi strategi pembelajaran itu. Ini baru 2 yang saya berikan Bapak dan Ibu, nanti kita lanjutkan lagi strategi yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Harapan terakhir saya sampaikan kepada kita semua, mari kita mengubah mindset kita sebagai guru, sebagai staf pegawai, mari kita mengubah paradigma kita dan kita mengacu kepada sebuah inovasi, karena gaunnya inovasi itu akan luar biasa untuk diri kita dan untuk masa depan kita dan untuk masa depan sekolah kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok.
Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.